Pelecehan seksual itu termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Jadi disebutnya sebagai kekerasan seksual. Nah, hal ini tuh tidak terbatas sama seks bayanat. Yang dimaksud dengan pelecehan itu lingkupnya tidak cuma di situ, tapi tindakan-tindakan yang mengarah ke seksualitas itu juga, misalnya kayak mencium, membelai atau mengelus gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pengacara Channel. Pecah. Mana Kak Agung ya? Sidang dia Iya, lagi sibuk sampai ya. ketinggalan cincin saktinya. Coba. Ketinggalan cincin saktinya. Ya enggak. Padahal enggak pernah lepas loh ini. Kenapa Asli. tiba-tiba ketinggalan Soalnya aja? kalah deh sidang Bukan ini. hitam deh, Bang. Jadi kita bakal bahas sesuatu yang viral guys. Yang beberapa Lagi-lagi hari- viral dan lagi-lagi korbannya itu anak Anak-anak. kecil. Itu aku nyiok di TikTok. Ya, terus juga sudah banyak kan yang upload ke Instagram. Jadi videonya tuh memperlihatkan seorang anak perempuan itu mengalami pelecehan seksual. Lagi dan lagi. Iya, di depan toko kelontong. Sumpah, nggak habis pikir aku dengan kasus kayak Depan gini. toko kelontong loh. Masih bisa dia berpikiran untuk melakukan pelecehan seksual itu ya. Peristiwa itu terjadi di Desa Mariunan, Kecamatan Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Nah, dalam unggahan video tersebut, anak perempuan itu sedang menunggu ibunya tuh di luar. Tiba-tiba seorang pria mengenakan kemeja putih menarik tangan anak perempuan tersebut dan mengajaknya untuk bergeser ke dekat sebuah rak. Jadi dia tuh ada tempat sepi kayak itu ya. Tapi itu di depan toko loh. Depan toko itu ada tertutup oleh rak jajanan Iya, makanan itu. nah, ibu anak kecil ini lagi belanja di dalam, anaknya lagi di luar. Nah, jadi pria itu tuh bolak-balik nengok situasi lah istilahnya tuh Udah ya. tadi tarik duduk ke Sampai di samping. samping itu, jadi pada saat dia ngerasa sudah aman untuk dia tuh melakukan aksinya tuh diciumnya udah kecil itu. Kita tidak kelihatannya dia tuh dicium di bagian mananya. Tapi kalau jingok dari arah peluranya, aku duga itu dicium di bibirnya sih. Masa tuh anak kecil atau naik? Nggak masuk dia. Kok bisa sih? Dan budak ini tadi nak berjilbab. Oh, ibarat kata tuh dia tuh tertutup pakaiannya, cak masih kecil lah tertutup masih cak itu. Kayak ke Ade, cak mana perasaan ke Ade yang anak ke Ade di pelaku cak itu. Mana kali? Lewataninya nolong itu tuh masa dia tuh cak udah punya keluarga, Bukan cuma sekali. Iya, 2 kali dia melakukan. Dia pakai baju koko loh bapaknya. Joko ya? Koko putih Mungkin koko. cuma kemeja biasa cak. Baju koko putih. Dan dia tadi aku barusan jengok dia ditangkap kan. Cuman ekspresi dia tuh tak kayak menunjukkan rasa bersalah atau. Nah, tapi sayangnya tuh masalah ini udah diproses secara hukum. Karena ini kan delik apa sih aduan itu. Katanya Orang dari tuanya. korban ini tuh adalah laporan polisi. Pada Dan dari- juga siapa tuh Kapolseknya tuh ngomong kalau tindakan itu tuh bukan pelecehan Pelecehan. seksual. Aduh ya, itu juga. Gara-gara masalah kata kalau pelecehan seksual itu dibuka bajunya dan itu tidak tanda-tanda dia tuh dibuka pakaiannya atau si anak nih tadi katanya tidak memberontak dan juga Iya, tidak tidak nangis. tidak Jadi jerit. mereka menyimpulkan kalau itu tuh bukan sebuah pelecehan. seksual. Coba menurut kalian guys, emosi tidak? Aku emosi aku mendengar budak-budak yang Aku ada contoh aku emosi nih dan pasti itu. Nah, jadi seperti apa sih pas yang dikatakan sebagai pelecehan seksual terhadap anak itu? Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 kekerasan ya, pelecehan ini disebut Pelecehan. sebagai kekerasan sebenarnya sekarang ini. Jadi kekerasan itu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan atau perampasan kemerdekaan yang secara melawan hukum. Jadi sebenarnya kekerasan seksual, pelecehan seksual itu termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Jadi disebutnya sebagai kekerasan seksual. Nah, hal ini tuh tidak terbatas sama seks bayanat.
yang dimaksud dengan pelecehan itu lingkupnya tidak cuma di situ, tapi tindakan-tindakan yang mengarah ke seksualitas itu juga, misalnya kayak mencium, membelai atau apa, mengelus itu. Nah, itu kan termasuk tindakan-tindakan yang mengarah ke aktivitas seksual. Nah, jadi bentuk-bentuk pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak itu ada banyak ya. Yang pertama itu menyentuh tubuh secara seksual, baik si anak memakai pakaian ataupun tidak. Cak yang uji Cak yang tadi. bisa tadi. Dengan Itu bukan membuka pelecehan, baju. tidak membuka bajunya lah. Emang harus dibuka dulu baju biar itu bentuk pelecehan? Enggak Cak itu. Terus Cak juga merasa segala tidak bentuk keluar. penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh. Yang ketiga itu membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual. Nah, yang keempat itu secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi ataupun mencegah anak untuk menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain. Karena tuh Ica udah Ya, dia sekarang pegang insya Allah HP gue itu yang ya. membiarkan anak itu menonton film porno. Terus juga membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh. Nah, yang terakhir itu serta memperlihatkan kepada anak gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual. Yalah yang cak film-film porno tadi. Nah, kita udah ke Agam. Nah, jadi 2000. Assalamualaikum. Ayo kita buat konten. Oke, kita jelasin ulang guys ya, karena Kak Agung ini kan baru datang. Iya, cara profesor. Cara pengacara Sebo sampai cincinnya kan ketinggalan tadi. Mana cincin aku pakai tuh, Puspa. Oh ini, apa dia cara? Sempat dia mencium bocah. Oh. Ini dari CCTV nih. Iya, CCTV depan rumah dasar. Gak kecil ya Pak, 30. Cuma ih, iya, cuma nih. Jangan datang keluar gue, hasrat dia gue. Sama. Nah, tanggapan kok Pak? Oh, mungkin bapak ini teringat anak gadisnya. Tahu. Jangan ini. Nah, jadi apa sih Kak sebutan untuk pelaku yang apa? Seneng sama anak, Cak? Jadi kekerasan seksual pada anak itu ya dikenal dengan pedofil, yang mana korban utamanya itu adalah seorang anak-anak. Jadi pedofil itu apa sih? Pedofil itu diartikan sebagai penyuka anak-anak. Nah, yang menyukai anak-anak, yang mana dalam pengertian anak itu menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Saya ini sedikit lupa ya, karena terlalu banyak undang-undang yang saya hafal. Jadi tahun 2002 tentang peradilan anak. Nah, adalah anak itu adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun. Bus sama tabus. Kedua kan lebih, bukan anak kecil kan aku bilang kan. Jadi bukan anak bayi lagi. Bayi tuh. Nah, jadi kita tuh kan kalau misalkan disebut kalau misalkan seorang yang dewasa, misalnya pria dewasa menyukai anak-anak itu biasa disebut sebagai pedofilia. Gitu ya. Jadi pedofilia itu terbagi jadi 5 nah. Banyak ya kategorinya. Banyak kategorinya. Jadi mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun itu disebut infantofilia. Terus mereka yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13 sampai 16 tahun itu disebut dengan hebofilia. Banyak sebutannya berarti ya. Dan mereka yang tertarik pada anak laki-laki berusia tersebut disebut dengan epebofilis. Jadi bukan cuman Anak terhadap perempuan anak perempuan ya, terkadang juga pria perempuan dewasa tuh ada ketertarikan seksual dengan anak-anak kecil Sesama jenis. Nah itu. Terus kalau misalkan berdasarkan perilaku ya, ada yang galak menunjukkan atau memamerkan atau menelanjangi anak ya, disebut sebagai eksibisionisme. Oh. Itu kita pernah sih ngebahas itu.
Mana ya? Ekshibisianisme. Nah, di Oh, di ini, IG. IG kalau nggak salah. Mm-mm. Terus kalau misalkan mereka yang suka melakukan aktivitas seksual seperti masturbasi di depan anak atau sekedar meremas kemaluan anak itu disebut voyeurisme. Ih, sumpah banyak nih yang sebenarnya yang namanya istilah-istilah bagi pelaku-pelaku penyuka anak-anak ini pelecehan. Yang berujung pasti ujung-ujungnya pelecehan terhadap anak itu tadi ya. Jadi ketentuan mengenai pencabulan terhadap anak itu terdapat dalam pasal 81 junto pasal 76D dan pasal 82 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ya. Nah, untuk masalah larang kejahatan seksual itu kalau di undang-undang itu disebutnya sebagai perbuatan cabul ya. Itu diatur dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 76E itu kan disebutkan mengenai larangan untuk setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan